semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia dalam program podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum masuk ke konten kali ini dan juga saya perkenalkan narasumber saya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat yang beragama Islam, dan semoga di bulan puasa ini kita dipenuhi dengan keberkahan. Oke, teman-teman semuanya, untuk menemani kita puasa dan juga untuk menambah semangat kita di bulan puasa ini, kami sajikan konten yang fresh sekali dan juga mungkin sangat menarik ya bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, kontennya apa? Kontennya adalah kita nanti akan membahas gimana sih ini anak-anak SMK jurusan akuntansi yang sebelum lulus sudah diterima kerja di kantor konsultan pajak. Yuk ikuti terus kontennya. Oke, untuk membuka konten kali ini kita kenalan dulu sama narasumber saya yang sangat luar biasa. Langsung aja, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Laras Bujerahayu. Saya merupakan salah satu anggota staf dari kantor konsultan pajak Dr. Andes Agus Sambodo dan rekan. Dan kebetulan di sini saya juga sebagai siswi dari SMKN Ngadirojo, tepatnya kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga. Berarti panggilannya Laras ya? Iya, Laras aja, Mbak. Alhamdulillah ya, sekarang sebelum lulus sudah diterima kerja di kantor konsultan pajak Dr. Andes Agus Sambodo dan rekan, dan saat ini masih punya tanggung jawab di SMK Negeri Ngadirojo, Pacitan ya. Oke, teman-teman semuanya, ini saya spill sedikit ya. Laras ini merupakan salah satu peserta PKL terpadu tahun kemarin ya. Iya. Oke, yang satu angkatan sama Firhan juga, kalau nggak salah ya. Iya, ini benar, kayaknya bestie banget ya sama Firhan ya, PKL-nya satu periode yang sama, satu kelas. Terus direkrutnya tuh juga sama-sama pada periode kemarin. Iya, gimana benar, perasaannya, Laras? Wah, suatu kebanggaan tersendiri bagi saya iya. gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, ini sebenarnya saya sih yang kepo ya. Sebenarnya keinginan kamu itu apa sih, Laras? Kenapa memutuskan untuk langsung bekerja di tengah-tengah gempuran BMW ini ya, bekerja, melanjutkan dan wirausaha di sekolah? Oke, begini Mbak, sebetulnya saya ini ingin melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi karena pada saat kemarin itu terhalang ekonomi, karena dari orang tua juga cobalah melamar pekerjaan dulu gitu, mencari pekerjaan, dan alhamdulillah ternyata di kantor konsultan ini sedang membuka lowongan pekerjaan, dan saya coba-coba melamar di sini dan alhamdulillah keterima gitu. Siapa sih yang anak muda zaman sekarang yang nggak pengen melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi gitu, biar keren gitu. Bukan keren sih, menambah pengalaman dan juga ilmu, biar biar lebih siap terjun ke dunia kerja gitu. Oke, berarti memang walaupun coba-coba sebenarnya kita punya niat dong harusnya di situ. Kita harus punya niat. Niat untuk langsung terjun di dunia industri juga ya. Iya, benar. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri apa sih yang bikin anak SMK jurusan akuntansi itu sulit untuk melamar pekerjaan, Laras? Mungkin masalahnya umum sih Mbak, karena generasi Z kan banyak yang sedikit-sedikit itu sambat gitu. Generasi sambat kali. Atau terhalang dengan kemalasan, hobinya itu cuma rebahan doang. Nah, itu mungkin yang menghambat para siswa-siswi SMK yang susah untuk melamar pekerjaan. Sebenarnya kita itu kan sudah dasarnya SMK, kita sudah mempunyai skill dari jurusan yang kita ambil masing-masing. Jadi insya Allah kita itu sudah bisa untuk diterjunkan di dunia kerja. Kita hanya membutuhkan niat dan tekad dan kuat. Gitu. Oke, niat dan tekad yang kuat katanya Laras mah. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, jadi sebenarnya yang bikin susah itu ya berarti dari internalnya sendiri ya, Laras ya. Dari diri kita sendiri. Kemalasan dan juga hobi kita yang cuma rebahan aja nih yang bikin sulit ya. Iya. Oke, berarti kamu punya rasa bangga tersendiri dong harusnya di dalam diri. Sudah keluar dari zona nyaman yang pengennya cuma rebahan dan juga males-malesan aja. Kita harus semangat untuk keluar dari zona nyaman gitu. Oke, mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Oke,
Nah, Laras tadi kan juga disampaikan ya bahwa skill yang yang dipunyai oleh anak SMK itu sebenarnya sudah ada karena kita memang sekolah itu dibentuk untuk siap kerja. Nah, kira-kira apakah cuma skill aja sih yang dibutuhin di dunia kerja itu yang nggak menutup kemungkinan kan ada beberapa instansi dan juga perusahaan itu pasti memperhitungkan beberapa dokumen-dokumen yang kita bawa ketika rekrutmen tuh, contohnya adalah kayak sertifikat dan lain-lain. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya itu kurang, Mbak, karena kita itu tidak hanya membutuhkan skill, tapi harus disertai dengan mungkin berbagai pengalaman, experience. Apalagi kan saya juga pernah PKL terpadu nih di sini tahun kemarin, tepatnya bulan Juni-Juli. Nah, dari sini saya pada saat PKL terpadu di PT Cipta Sarana Cendekia mendapatkan banyak pengalaman, dan alhamdulillah saya rasa pengalaman ini banyak yang saya terapkan di dunia kerja sekarang gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti kuncinya ada 4 lah ya. Yeah. Ada experience, achievement, kemudian credibility, sama yang paling penting adalah skill. Jadi semuanya harus saling melengkapi gitu ya, Laras ya. Kayak ini teman-teman bisa dicontoh ya, teman-teman yang mulai tertarik untuk bergabung dalam program PKL terpadu atau praktik kerja lapangan terpadu akuntansi dan perpajakan bersama Cipta Sarana Cendekia bisa langsung bergabung. Oke. Nah, Laras, ini pembahasannya mulai menarik banget ya. Ada beberapa yang harus saya tanyakan ke kamu, yang intinya ini juga bisa teman-teman ketahui ya, untuk menambah semangat dan juga informasi juga. Nah, boleh dong diceritain gimana proses kamu mulai dari awal. Pastikan kalau sebuah perusahaan tuh butuh karyawan kan, nge-share informasi butuh karyawan sampai dengan kamu diterima kerja di sini. Boleh diceritain dong? Oke. Singkat ceritanya gini, Mbak. Awalnya itu saya scroll Instagram dan ternyata ada lamaran pekerjaan gitu di lowongan. Iya. Lowongan pekerjaan di kantor konsultan pajak. Nah, kebetulan juga dari salah satu guru saya itu ada yang menyarankan saya untuk cobalah kamu mengirimkan CV ke kantor konsultan tersebut, ke kantor konsultan di sini gitu. Nah, dan alhamdulillah saya keterima dan menjadi salah satu anggota staf konsultan pajak Dr. Andes Agus Sambodo dan rekan. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru di SMKN Ngadirojo yang telah memfasilitasi saya agar bisa untuk siap bekerja di sini. Oke, luar biasa sekali ya. Terutama kepada Pak Ali, terima kasih Pak. Halo Pak Ali, terima kasih sudah mengantarkan Laras sampai di sini, juga Bapak Ibu guru yang lain ya. Iya. Oke. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Ngadirojo yang telah mengizinkan saya, meskipun saya ini statusnya masih kelas 12. Betul. Ya Mbak, masih memiliki tanggung jawab, belum lulus gitu, sudah diizinkan bekerja gitu, alhamdulillah. Luar biasa ya, SMK Negeri Ngadirojo nih, give applause dulu, yeay. Oke, nih teman-teman bisa dicontoh nih Mbak Laras ya. Tuh, selain dukungan dari orang tua, ternyata kita juga butuh dukungan dari pihak sekolah juga ya Mbak Laras ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini juga saya informasikan ke teman-teman juga bahwa SMK Negeri Ngadirojo Pacitan ini juga sudah bekerja sama sangat lama dengan Cipta Sarana Cendekia ya. Iya. Dan luar biasa sekali, memang lulusannya sangat luar biasa pokoknya. Oke. Selanjutnya adalah saya mau tahu juga nih Laras ya. Tadi kan juga sudah disampaikan ya bahwa sebelum kamu kesini, sebelum tahu rekrutmennya, kamu juga punya bekal juga dari PKL terpadu. Iya, nah, benar, kira-kira ada nggak sih hal yang berkaitan sama apa yang sudah kamu pelajari di PKL terpadu kemudian sangat berpengaruh terhadap kesiapan kamu untuk bekerja di kantor konsultan pajak? Gitu. Oke, kalau menurut saya sendiri itu pengalaman yang saya dapatkan pada saat PKL terpadu di sini itu sangat berpengaruh sekali, sangat linear dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Apalagi kan saya sekarang sedang menjadi salah satu anggota di kantor konsultan pajak.
Nah, itu kan kurang lebih linear dengan apa yang telah saya kerjakan, terutama di jurusan akuntansi. Mengerjakan penyusutan, menginput SPT, dan membuat laporan keuangan selama 1 tahun penuh, yaitu 12 bulan, dan itu sangat banyak sekali. Apalagi kalau penyusutan itu kan, kalau biasanya kita di sekolah itu asetnya itu paling banyak mungkin ya 10 atau 20 gitu. Kalau di sini itu penyusutannya itu sampai beratus-ratus asetnya, waduh gitu. Dan itu membuat saya itu ditek tuh. Gak apa-apa, buat kamu apa tuh? Membuat saya lebih menambah pengalaman gitu, Mbak. Awalnya kan di PK tetap di sini, jadi udah tahu, oh ternyata caranya menghitung penyusutan itu begini, apalagi asetnya sangat banyak sekali. Oke, intinya menambah challenge kamu juga kan ya. Nah, jadi rasa tanggung jawabnya dan rasa pengen tahu dan paham gimana caranya untuk mengerjakan itu juga lebih besar lagi. Biar gimana nih caranya biar nggak salah gitu ya. Oke, tapi so far lingkungan sangat mendukung ya Laras ya untuk kita berkembang ke arah lebih baik dan juga lebih berpengalaman juga ya di sini ya. Oke. Nah, untuk itu berarti di sini PKL-nya kan sangat berbeda ya dengan PKL di tempat yang lain. Nah, PKL di sini itu memang kita sistemnya seperti pelatihan yang berfokus pada praktik akuntansi dan perpajakan yang berada di dunia industri gitu ya Laras ya, sehingga kalau misalkan nanti teman-teman mau langsung terjun di dunia kerja pasti punya bekal yang cukup dari PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia. Apalagi di sini kan juga terintegrasi dengan pajak yang terbaru gitu, Mbak. Betul. Jadi wawasan kita lebih terbuka dengan akuntansi dan perpajakan. Kan akuntansi dan perpajakan itu tidak dapat dipisahkan katanya. Betul, karena harus update juga berarti ya di pajaknya itu, dan kita memang harus selalu punya keinginan untuk belajar dan mengembangkan diri sehingga nggak ketinggalan kalau ada info-info terbaru gitu benar, ya. Oke, nah teman-teman semuanya, ini menarik ya. Setelah kita bahas PKL, terus kemudian Laras ini juga masih punya tanggung jawab di sekolah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini. Pasti kan di kerjaan ini juga sibuk ya, apalagi bulan Maret, April tuh waktunya SPT tahunan. Ya kan? Benar. Kalau dulu di PKL cuma dikasih tahu batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi bulan Maret, kalau badan bulan April. Sekarang kamu disuruh untuk membantu gimana caranya menghitung dan juga sampai melaporkannya. Rasanya gimana, dan kamu cara membagi waktunya itu gimana Laras? Soalnya kamu kan masih punya tanggung jawab ya di sekolah ya. Masih ada beberapa part yang harus dikerjakan di sekolah. Iya. Rasanya itu sangat campur aduk, Mbak. Antara ya kan kita terkadang belum terbiasa dengan beradaptasi dengan yang baru di sini. Kalau bekerja itu ya kita harus dikejar deadline, jadi kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa cepat dan tepat dalam mengerjakan gitu. Nah, kalau untuk masalah membagi waktu antara saya sekolah dengan saya bekerja di sini, itu kalau saya begini, Mbak, dari pagi sampai sore itu saya fokus dengan pekerjaan. Nanti ketika sudah malam, sudah pulang dari bekerja, saya fokus ke pelajaran yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Nah, itu secara online gitu. Oke, jadi memang dari sekolah pun diberi kebebasan, diberi keluasan, ya. Bukan kebebasan. Iya, Mak. Iya. Diberi keluasan untuk mengerjakan pada saat waktu yang sekiranya longgar, nggak di saat bekerja gitu. Oke, dan kamu sendiri memang masih punya rasa untuk tanggung jawab, itu sudah luar biasa ya. Gitu. Oke, kalau di sekolah sendiri tanggung jawabnya berarti ini kurang apa sih Laras? Apa masih ada beberapa ujian atau gimana gitu? Oh, itu masih, Mbak. Saya masih punya tanggungan untuk USP, ujian sekolah gitu. Nah, itu dari sekolah saya diberi kelonggaran juga untuk mengikuti USP secara online, dan sudah dikhususkan gitu ya. Waduh. Dikhususkan dari sekolah, dibuatkan link sendiri untuk bisa mengerjakan secara online dari Malang gitu, dari sini. Alhamdulillah, memang dari sekolah pun juga sangat mendukung kamu ya. Iya, benar. Oke, nah ini buat teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, ini
juga ada beberapa yang bisa kita jadikan referensi ya, gimana caranya nge-treatment anak didik kita kalau misalkan memang sudah diminta oleh dunia industri untuk bekerja di sana tapi masih harus menyelesaikan tanggung jawabnya di sekolah. Oke, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Nah, berarti kan ini sudah berjalan beberapa bulan ya? Berapa bulan? 1 bulan lebih. Oh iya, masih 1 bulan lebih ya? Iya, masih. Enjoy kan ya selama ini ya, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, saya sangat setuju nih. Nah, kalau masih 1,5 bulan itu kan berarti sistemnya apa ya, kayak masih training gitu ya, Laras? Iya, benar nggak? Benar. Oh iya. Nah, kalau saya tanya job desk kan pasti masih belum ya? Belum. Tapi kalau pekerjaan yang sudah pernah kamu kerjakan deh, kira-kira apa aja tuh? Kurang lebih kalau di sini saya masih banyak membantu para mbak-mbaknya gitu. Jadi saya Atasan ya? Iya, para atasan membantu mengerjakan deadline dari perusahaan-perusahaan, Dari dari klien-klien. Nah, itu contohnya seperti yang saya katakan tadi, ada menginput SPT, membuat laporan keuangan, terus menginput bukti potong yang beratus-ratus, itu juga ada. Challenging tapi Iya, ini ya, dikejar deadline, kita harus cepat dan tepat tadi. Gitu. Tapi kan dengan seperti itu kita jadi tahu oh, ternyata pekerjaannya semenarik ini dan gak gampang bosan kalau seperti itu ya. Pasti setiap harinya tuh kita punya challenge yang baru, kita harus ngerjakan yang ini dengan kasus yang ini beda dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita teman-teman. Nah, ini part yang paling menarik ya buat saya, dan saya pengen tahu dari Laras sendiri dari SMK Negeri Ngadirojo terkait dengan BKK atau Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK Negeri Ngadirojo. Karena kebetulan tidak semua sekolah itu punya BKK yang banyak ya, Laras ya. Sehingga saya pengen tahu dari Laras sendiri gimana proses pembekalan dari BKK sendiri sampai dengan mengantarkan Laras sudah menjadi staf konsultan pajak di sini. Oke Mbak, kebetulan dari sekolah saya sendiri itu sangat memfasilitasi gitu ya. Kan karena ada BKK Bursa Kerja Khusus yang itu setiap tahunnya bagi siswa-siswi kelas 12 itu memfasilitasi untuk mencarikan lowongan pekerjaan gitu. Nggak cuma dari perusahaan sini, tapi juga dari perusahaan-perusahaan lain seperti dari Alfamart gitu juga ada, Alvaria gitu ada, dari BUMN itu juga ada. Jadi sebagai siswa-siswi SMK kelas 12 di sekolah saya itu sebenarnya nggak usah bingung gitu. Kita harus punya niat dan tekad gitu untuk melamar di situ. Gitu kan sudah disediakan dari sekolah. Iya, betul, intinya sudah difasilitasi ya. Tadi sudah disebutkan juga mereknya sama Laras. Gak apa-apa. Nah, karena kita berarti harus punya niat dan tekad biar kita juga kejaring di situ ya kalau mau langsung kerja. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jadi intinya adalah setiap sekolah di SMK itu pasti punya BKK Bursa Kerja Khusus ya. Jadi teman-teman yang pengen untuk langsung terjun di dunia industri ya silahkan berkonsultasi dengan BKK-nya, dan pasti sebelum kalian lulus pasti sudah ada arahan dari BKK ya, Laras ya. Ya, saya dulu juga gitu, jadi luar biasa sekali nih SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan penutup, nah ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Jadi bekal apa sih, Laras, yang harus dimiliki oleh teman-teman di luar sana yang yang pengen mengikuti jejak Laras dan juga jejaknya Firhan juga ya, untuk langsung bekerja sebelum dinyatakan lulus di SMK, itu kira-kira mereka harus mempersiapkan apa nih? Nah, ini seperti yang Mbak katakan tadi, kita harus punya, yang pertama kita harus punya niat dan tekad yang kuat untuk siap terjun di dunia kerja. Terus yang kedua juga seperti yang pembahasan tadi, ada kita membutuhkan selain skill, kita membutuhkan achievement, credibility, dan experience, pengalaman yang banyak. Nah, itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau teman-teman semua kalau di sekolah yang aktif mengikuti organisasi, itu sangat berpengaruh. Benar sekali.
Oke, karena di dunia kerja pun kita nggak kerja sendirian ya Laras ya. Iya, kita dituntut untuk bisa kerja sama dalam tim dan memang terkadang kita diminta juga untuk kerja secara individu. Iya. Tapi kan dengan pengalaman organisasi itu kita akan merasa sangat terbantu ya. Ya, kurang lebih kita sudah mempunyai pengalaman, oh rasanya itu begini, jadi tidak terlalu kaget dengan dunia bekerja gitu. Betul, komunikasi dengan banyak orang, caranya gimana, Iya, kita harus benar. punya attitude yang seperti apa, memperlakukan orang, itu yang paling penting ya. Oke, nah itu teman-teman semuanya bisa dicatat ya, dan juga jangan lupa dilakukan. Niat dan tekad, kemauan yang sangat kuat itu yang paling menentukan kamu. Itu ya. Oke, nah ini untuk kedepannya Laras punya rencana apa nih? Untuk kedepannya saya punya rencana ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selain bekerja kan bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Untuk ini menambah pengetahuan, pengalaman dan juga menunjang karir nantinya ya, Iya, Laras ya. benar, Mbak. Oke, saya doakan semoga nanti lancar ya Laras ya. Amin. Amin. Dan juga nih pertanyaan terakhir buat Laras. Apa pesan kamu dan juga harapan kamu kepada teman-teman di luar sana yang memang lagi bingung-bingungnya menentukan masa depan, meniti karirnya? Coba disampaikan. Begini, ada satu perkataan dari Mahatma Gandhi yang kurang lebih berbunyi begini. Jika kamu melangkah, mungkin ada hasil atau mungkin tidak ada hasil. Tetapi jika kamu tidak melangkah, itu sudah pasti tidak ada hasil. Takut kalah dan takut gagal sama artinya dengan takut menang. Maka dari itu, mulailah untuk bergerak dari sekarang, bangkit dari dunia rebahan, dan mulailah untuk memikirkan langkahmu ke depannya bagaimana, kamu ingin bagaimana gitu. Luar biasa sekali. Laras Ngadirojo 2023, cuaks. Tepuk tangan dong, wih. Saya sangat termotivasi juga ya dari situ ya. Oke, keren banget teman-teman ya. Harus punya semangat yang setidaknya sama lah sama kayak Laras ya. Ini. Oke, Laras untuk itu berarti bisa kita simpulkan intinya adalah kalau kita mau nih pasti kita bisa ya. Iya, benar. Nah, kuncinya adalah tadi yang sudah berkali-kali Laras bilang ya, niat, tekad, kemauan yang keras itu yang menentukan kita bisa sampai di titik keinginan kita itu atau tidak. Iya. Gitu ya. Oke teman-teman semuanya, intinya adalah kalau kita punya kemauan, tekad dan juga niat yang sangat keras, pasti kita akan berhasil mewujudkan keinginan dan juga cita-cita kita ya Laras ya. Iya, benar. Dan yang paling berharga juga pastinya pengalaman dan juga skill itu juga harus dipupuk dengan sangat baik, sangat keras dan juga memang kita harus ada effort di situ ya Laras ya. Itu untuk menunjang bagaimana kita nanti di dunia kerja. Dan kita juga sangat butuh dukungan dari keluarga, sekolah dan juga lingkungan di sekitar kita untuk mengantarkan kita di masa depan yang lebih baik tentunya. Baik teman-teman semuanya, itulah pembahasan kita kali ini bersama narasumber saya yang sangat luar biasa. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini pamit undur diri dan juga narasumber yang sangat luar biasa Laras dari SMK Negeri Ngadirojo yang sudah menjadi staf konsultan pajak Dr. Andes Agus Sambodo dan rekan. Pamit undur diri juga. Terima kasih. Jangan lupa ya tonton konten-konten lainnya di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. See you next time and bye-bye semuanya. Podcast Vokasi dalam Podcast.